Dalam waktu 3 tahun, komplek rumah itu banyak dikomplain tetangga. Tetangga pada mulai sebel karena pintu masuknya kehalang dengan mobil tamu-tamu saya. Om Maswan, gimana? jadi Coach, Coach mau nanya begini, itu dapur Solo, itu sekarang ini dikenal di mana-mana gitu ya. Tapi sebenarnya sebelum ada dapur Solo, cerita Ibu Swan tuh ngapain sebelumnya? Coba cerita dulu. Sebelum dapur Solo. Ini. Sebelum dapur Solo, saya merintis sebelum dapur Solo ya. Dapur Solo itu brand yang kurang lebih saya bangun di 2007. 2007, oke. Betul. Tapi sebelumnya dari garasi rumah tanpa nama. Jadi tahun 1988 saya mulai dari garasi itu dari hobi makan rujak saya mulainya. Jadi hobi yang kemudian menjadi satu peluang usaha, dari peluang usaha menjadi bisnis. Oke. Tapi waktu sebelum bikin di garasi itu Ibu Swan tuh ngapain? Oma tuh ngapain gitu sebelumnya? Sebelumnya saya kuliah di NHI ya, lulus 1982. Setelah lulus ya saya dari pariwisata perhotelan. Tapi antara kuliah dan kerjaannya beda. Oh ya? Ngapain? Iya beda. Saya di obat-obatan, jadi medical representative malah jadinya, bukan di tour leader atau apa enggak. Jadi akhirnya terus kemudian tahun 1985 saya menikah. Menikah. Nah kebetulan dari menikah langsung saya punya anak. Enggak lama, 1 tahun saya langsung punya anak. Nah di situ otomatis saya nggak bisa kerja. Karena memang ke Jakarta ya ikut suami, dan kebetulan baru punya anak kan, duit juga pas-pasan, suami gaji pas-pasan kan, juga nggak bisa pakai babysitter ya. Akhirnya saya harus di rumah ngurus bayi. Ada rasa kebosanan karena saya orang aktif, ternyata nggak bisa diem di rumah, karena kalau di rumah pada saat itu cuma nontonnya sinetron. Terus kalau nggak sinetron ke tetangga. Jadi saya anggap ini kok buang-buang waktu, terus ya nggak ada manfaatnya. Ibu Swan. Suami di developer real estate. Oh memang. Ya kebetulan dapat inventaris atau pinjaman rumah yang itu belum dibeli, cuman dikasih pinjem daripada ngekos. Ini tak pinjemin. Nah rumahnya di Sunter Paradise waktu itu. Jadi itu rumah contoh yang dipinjemin. Jadi akhirnya ya sudah, saya mulai aja, toh ada garasinya. Jadi waktu itu mikir juga nggak kepikir apa, saya suka makan rujak. Tiap hari beli rujak. Nah kalau saya hitung, beli rujak satunya 300 kali 30 9.000 ya, 9.000. Nah waktu itu gaji suami baru ya ratusan ribu lah, dipotong 9.000 kan lumayan ya, itu tahun segitu kan. Jadi saya pikir itu harga kenapa dulu saya ya? Harga dulu 300 rupiah loh. Murah gitu kan? Ya kalau sekarang kan udah 30.000 begitu ya. Mungkin rujak yang paling mahal udah 15.000. Nah akhirnya ya saya bikin sendiri aja lah. Dan rujak sama apa? Sama jus buah. Jus buah itu dapat kadonya blender. Jadi kan perkawinan dulu kan nggak ada uang, masih ada kado. Nah itu aja dari apa yang ada. Rujak gimana? Maksudnya kado gimana? Jadi saya punya blender itu dari kado pernikahan. Jadi kan dulu kan ya ada namanya kado itu kan barang gitu kan. Nah kok ada blender ya, setiap rumah pasti punya blender. Terus punya ulekan. Jadi saya mulai dari apa yang ada lah. Apa yang ada di rumah dan apa yang saya suka, itu aja. Jadi tujuannya saya cari uang itu untuk mengisi waktu, menyalurkan hobi, karena memang sebetulnya kebutuhan rumah tangga pastinya semua sudah dipenuhi oleh suami. Walaupun
kondisi mungkin pas-pasan, tapi minimal suami bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan. Jadi kalau istri mau kerja, itu sebetulnya bukan satu tuntutan harus bekerja, tapi daripada buang waktu yang cuman ngobrol sama tetangga, gosip, nonton sinetron nggak ada gunanya, ya ini buang waktu yang berguna lah. Terus begitu buka awal terus gimana? Langsung ramai atau gimana? Oh ya enggak lah, begitu buka awal itu di perumahan yang sepi, bayangin aja perumahan tuh kompleks. Siapa yang mau datang ke situ? Caranya saya harus menjemput bola dengan apa? Nggak mungkin saya kan pakai gerobak ngider. Itu juga nggak mungkin. Ya saya pakai brosur, selembar kertas nih seperti gini nih. Saya bagi dua. Nah, saya tulis pakai spidol. Kemudian saya fotokopi, tulis tangan aja, jual rujak, tapi keren loh, rujaknya ada nomor telepon. Tukang rujak zaman dulu kan nggak ada nomor telepon. Iya. Ini ada nomor telepon, jadi keren kan? Keren. Nah, ya jadi saya tulis tangan, tiap sore saya edarin sama anak saya. Jadi sambil ngasuh anak saya. Waktu itu anak saya sudah umur 1 tahun. Jadi saya mulai dari umur anak setahun kan baru bisa jalan. Nah setiap sore pasti kan anak-anak pengen di luar jalan-jalan. Sekalian saya boncengin di depan kan ada keranjang tuh. Sepeda kan depannya ada keranjang belanja. Nah itu saya dudukin di situ. Jadi istilahnya duduk gitu kan kecil bisa. Saya muter-muter komplek. Jadi dari komplek ke komplek ya tiap sore sejam lah, jam 4:30 sampai 5:30, terus jam 6 pulang. Udah tiap hari begitu. Jadi rujak di rumah ya pertama begitu kita edarin tok pintu aja kalau ada mbak nih brosur kasih nyonya. Nah itu tuh kok langsung efeknya dari brosur itu. Kadang-kadang kering ini jualan rujak, ya bisa anter, bisa anter loh rujak 300 rupiah anter. Jadi ya langsung lah, kan bukanya jam berapa sampai jam berapa, mulai jam 10 sampai jam 4 sore. Jadi kan di situ kan tertulis pagi-pagi udah saya mau dong 2 rujak, kemana? Ya kompleknya masih di Sunter, ya sudah langsung anter, begitu. Itu sampai kapan begitu terus? Bu Swan, itu kurang lebih saya waktu itu 3 tahun di garasi rumah. Di garasi rumah itu 3 tahun. Jadi ya tiap dalam bulan pertama itu, waduh itu gelombangnya sebulan laku, bulan kedua ngedrop. Bah, itulah kalau bisnis mulai dari garasi, dari yang memang apa yang ada tantangannya itu lebih luar biasa. Tapi kalau kita nikmatin bisnis itu bukan jadi, aduh kayaknya kalau kita harus cari duit kan dikejar. Pasti ada rasa sedih. Kalau ini sebenarnya, saya cuman hobi supaya bisa jualan ya, dapat duit buat jajan. Jadi nggak ada tekanan. Nggak ada tekanan, jadi enak. Jadi kalau nggak laku, ya sudah taruh di kulkas. Karena kan buah bisa ditaruh di kulkas ya. Besok bisa di... keluarin terus kebetulan kalau ada yang beli ya dari kulkas bisa. Jadi gitu aja sih awalnya. Berikutnya apa tuh Bu Swan yang kata dapur solo pada saat nggak laku saya mulai tambah gado-gado. Nah saya mulai mikir wah iya rujak itu kan cuman makanan pendamping bukan utama. Nah utama orang Jakarta waktu itu kalau siang pasti makan siangnya tuh gado-gado. Nah, saya mulai berpikir, kan setipe rujak dan gado-gado, pakainya juga ulekan. Ya udah, saya mulai bikin gado-gado. Senang masak atau itu karena waktu itu aja? Ya, saya suka makan. Dari kecil memang saya sering diajak orang tua saya selalu kulineran. Kalau sekarang namanya kulineran. Jadi rasa saya kalau nyobain itu pastinya, oh ini enak. Dan kebetulan saya dikasih talenta Tuhan, ternyata dengan enak saya bisa meng-create, oh bikinnya kayak gini-gini, jadinya enak. Nah itu satu talenta, saya pikir begitu. Jadi mulai tambah gado-gado, terus apa itu? Ya, mulai tambah gado-gado, itu juga begitu. Gado-gado yang pertama itu saya dikomplain loh, saya jualan itu, saya pikir enak. Tapi ternyata orang lain bilang nggak enak.
Ditelepon ini gado-gado, rasa apa ini? Kok nggak enak sekali? Wah, saya juga pertama down ya. Kok sampai orang komplain? Tapi itu menjadi satu pelajaran. Oke Pak, besok saya perbaiki dan kemudian setelah komplain itu seharian saya uji coba terus. Nggak baper ya? Gado-gado. Enggak Ibu nggak baper ya? lah. Nggak boleh ya, baper. Nggak Orang boleh. kalau yang namanya sudah mulai berusaha, baper itu harus disingkirin. Gitu. Keren Jadi banget. besoknya saya ganti tuh orang. Pak, nih gado-gadonya kemarin saya ganti, sekarang cobain. Dan ini nggak bayar, gratis, saya bilang gitu. Keren. Nah, akhirnya dia langsung telepon, wah ini baru gado-gado, gitu. Wah, bikin saya semangat. Sejak itu dari 1 ulekan, besoknya 2, 3, sampai akhirnya berapa bulan saya bisa dari itu ulekan yang kecil bisa sampai 1 tampah. Jadi saya bisa ngulek sekali 10 ulekan. Itu 10 proses. porsi dalam 10 porsi dalam ya? 1 ulekan. Lah karena yang beli ngantri. Karena yang jual muda, iya muda ngulek sendiri. Nah, waktu itu kan saya baru umur 25, 26. Luar biasa. Tukang gado-gado. Nah, pastinya ya dari tetangga mungkin kasihan beli. Terus dari pelanggan-pelanggan yang lain yang saya kasih brosur. Tapi rasa itu menentukan. Jadi kalau enak, biasanya orang akan repeat. Betul. Akan ulang, oh enak kok gitu ya. Itu. Terus Ibu Swan bisa akhirnya muncul Dapur Solo itu gimana? Nah begini, akhirnya 3 tahun itu, dalam waktu 3 tahun, komplek rumah itu banyak dikomplain tetangga. Tetangga pada mulai sebel karena pintu masuknya kehalang dengan mobil tamu-tamu saya. Saya mulai berpikir, ada di garasi cuma 4 orang, 4 atau 5. Ya meja yang nempel ke tembok. Jadi asal-asalan aja. Tapi ada orang yang mau dine in. Nah di situ saya mulai berpikir kalau bisnis harus di tempat yang proper, jangan juga mengganggu tetangga. Karena kalau dikomplain tetangga kita juga jadi nggak nyaman. Akhirnya saya minta sama suami, ayo kita pindah ke ruko. Di ruko Sunter kebetulan. Karena outlet pertama itu di ruko Sunter. Satu ruko. Solo itu enggak? Belum. Namanya RM Solo. Kenapa? Saya juga waktu itu bingung, saya kasih nama apa gitu ya. Kebetulan saya dari Solo, banyak orang yang ngomong tuh beli gado-gado di si Solo. Jadi itu cuman RM, nanti saya ada fotonya, cuman spanduk kecil gitu. Itu yang awalnya. Sewa itu ya, sewa rukan itu. Nggak, bukan sewa. Suami saya suruh coba nyicil ruko, karena kebetulan nyicil. Jadi kita rencana mau KPR, dicicil dulu, tapi ternyata memang kalau orang diberkati, kita bilang berkat itu pasti datang dengan kalau kita ulet. Nah akhirnya ada satu masa yang kebetulan rumah itu harganya naik, jadi saya harusnya utang, jadi nggak bisa utang. Nah itu satu istilahnya kalau kita bilang itu mujizat yang saya alami ya. Keren. Jadi ada mujizat. Titik Dapur Solo 2007, setelah kan 17 tahun waktu itu suami tetap kerja, saya juga bisa menghasilkan. Jadi waktu itu saya juga punya impian, saya ke Jakarta berdua sama suami itu nggak punya apa-apa. Jadi kalau orang dulu pasti saya harus punya rumah, mobil, terus kalau bisa jalan-jalan. Target utama saya kalau kita mau hidup yang enak itu punya rumah dulu. Jadi jangan dari kontrak ke kontrakan lain, dari kos ke kos, jangan. Nah, itu waktu itu saya capai benar-benar irit. Polanya itu kalau kita punya duit, kita harus nabung. Jadi saya itu tidak namanya, terus beli barang branded, apa yang royal konsumtif itu, enggak. Saya tabung untuk saya harus punya tujuan rumah. Kebetulan rumah dapat berkat yang tiba-tiba. Harga kenaikan properti. Jadi kalau itu harusnya saya harus sewa sampai 15 tahun, dalam waktu 2-3 tahun itu bisa lunas gara-gara properti. Properti yang saya beli naik. Jadi tadinya dari garasi itu saya beraniin untuk beli. Semua namanya perhiasan tabungan saya jual untuk beli rumah. Karena rumah memang kebutuhan gitu. Nah dari situlah, terus suami udah 17 tahun, suami saya mau bilang, aku kayaknya sudah jenuh kerja, pengen mandiri.
Nah, sedangkan kamu sudah bisa mandiri. Yuk kita kelola ini sama-sama. Oh. Awalnya saya keberatan. Wah, penghasilan 2, sekarang tinggal 1. Iya kalau bisa maju berdua sama suami. Kalau nggak bisa gimana? Ya, tapi itu kan kita berarti nggak yakin dengan. Itu masih RM Solo lagi ya waktu itu ya? Ya, masih. Terus akhirnya saya kebetulan dapat pencerahan dari kiri kanan. Udah harus berdua sinergi. Karena kalau kita rezeki biasanya bisa kuadrat loh kalau itu diberkati. Nah ya, akhirnya oke, kita running ini berdua. Karena saya udah tahu, teruji sejak saya 98 Krismon. Orang lain susah, ternyata kuliner, yang namanya kuliner tradisional atau kuliner Indonesia tidak ada matinya. Jadi akhirnya saya beranikan, saya memang perlu satu manajemen. Nah, suami saya itu orang manajemen. Saya itu orang pembabat hutan. Istilahnya saya di depan, tapi ya bulldozer. Bulldozer. Jadi bagi tugasnya gimana berdua itu? Bagi tugasnya saya di depan, saya customer care, saya marketing, saya sales, suami saya manajemen. Dia ngurusin keuangan, dia ngurusin nanti manajemennya, termasuk standarisasi untuk bumbu itu yang buat suami saya. Oke, jadi bagi tugas. Begitu udah mulai agak rame, udah nggak semuanya Ibu Swan yang masak dan nggak. Udah bikin Saya sistem ya. Bikin sistem. Nah, suami saya yang buatin sistem. Nah, itu juga itu biang keladinya kita bisa sering berantem, bisnis keluarga itu di situ. Jadi nggak heran kalau suami istri kadang-kadang ini saya bisa terbuka begini karena memang nanti akan dialamin semua. Jadi suami istri pasti ada cekcoknya itu gara-gara pekerjaan. Yang satu lokasi. Pasti, karena kita di rumah, bukan kebawa sampai di rumah, emang kerjanya di rumah. Jadi ya berantemnya di rumah gitu. Oke. Terus titiknya akhirnya jadi Dapur Solo tuh gimana? Dapur Solo, nah begitu suami saya saya langsung bilang oke, kita kelola berdua harus maju. Karena dua kepala, dua energi mesti maju ya. Oke, saya serahkan terus suami yang nata. Oke, kalau gitu kita mulai patenkan nama. Dan kita mulai berani meng-hire branding. Jadi saya beranikan desainer untuk branding. Untuk bikin logo, terus namanya paten, jadinya ada pilihan nama apa, akhirnya jatuhlah Dapur Solo. Karena pada waktu itu memang lagi terkenal dapur begitu. Itu 2007 ya, Ibu Swan? Iya, tahun 2007. Udah mulai di ruko yang di Sunter itu mulai pasang billboard gitu-gitu ya? Ya, dari satu ruko saya sudah mulai bisa membeli ruko dan rumah jadi satu. Nah, itu mulainya awalnya. Dan memang benar, kita kerja berdua itu ternyata kuadrat jadinya. Bukan 10 kali 2, 20, 10 pangkat 2. Ya, karena jadi 100. Itu ya. Ya, itu benar. Family unity. Jadi dari suami kebetulan anak muncul begitu. Anak saya cewek 1. Waktu itu baru lulus mau nikah, dia minta berhenti. Ya udahlah, kamu bantuin aja begitu. Jadi semua itu keluarga itu gimana? Outlet Ibu Swan itu pertama kali itu saya termasuk salah satu customernya loh. Yang di Sunter. Yang di Sunter pertama ya. itu kan. Yang di ruko, betul. Yang di ruko, yang di ruko. Saya paling ingat itu loh, apa itu? Yang snacknya itu, Bu Swan? Combro. Dari Combro. Dari Combro itu ya. Makanya orang kan nggak nyangka. Jadi jangan menyepelekan sesuatu yang kelihatannya sepele. Karena sepele itu bisa menjadi besar kalau kita urusin dengan benar. Sampai titik ini dulu, Bu. Ceritain satu aja singkat, apa yang bisa Ibu bagi tentang bangun bisnis dari garasi, lalu bisa punya satu outlet yang Dapur Solo. Satu outlet aja dulu coba. Apa satu pembelajarannya, Ibu Swan? Tadi, jangan menyepelekan, bikin sesuatu harus dari hati dulu. Semua kalau mau memulai usaha, jangan ikut-ikutan. Dari apa yang kita bisa. Karena itu akan konsisten dan akan selalu eksis. Kemudian,
Jangan kayaknya kita maunya yang besar-besar. Yang sepele itu pun juga bisa menjadi besar. Itu dia. Semua yang besar mulainya dari kecil. Gitu kan ya? Kecil, nggak ada yang iya, betul. Asal kita tekun. Tekun sesuai dengan proses yang kita harus jalanin. Dari hari ke hari. Benar, sukses Dari hari ke hari, iya. Sukses itu proses. Mie instan aja harus masih diproses loh. Bayangin aja. Itu mie Ya. instan padahal ya Bu ya. Bayangin Betul, sukses jadi itu ya harus melewati proses. ya, nggak ada sukses yang tiba-tiba ada di depan mata. Ya. Duit di depan mata itu nggak ada. Iya. Semua harus melakukan upaya. Begitu. Beli rumah dari combro nih. Biasa. Jadi combro dan rujak.